Kita akan start. Lihat dari IHSG dulu per hari ini. Teman-teman semuanya perhatikan di Igoi aku ada chartnya. IHSG-nya ini membentuk pattern, kurang lebih potensialnya membentuk pattern double tops. Kalau patternnya double tops, artinya sebenarnya dia naiknya itu agak-agak capek ya. Aku jelasinnya agak santai dikit ya, jadi biar teman-teman yang masih pemula juga ngerti ya. Jadi naiknya agak-agak capek, agak tertahan, ada istirahat, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada tertahan sedikit, ada istirahat di sini. Dan per hari ini IHSG lagi-lagi ketahan MA20 yang pada tanggal 3 Januari itu juga ketahan di MA20-nya. Hari ini ketahan di MA20. Pertanyaannya, apakah MA20 ini kuat menahan IHSG atau apakah dia akan bablas sampai ke garis biru? Tapi sebenarnya teman-teman ya nggak perlu khawatir, meskipun net sell-nya ada di 155,2 miliar, itu kecil, ada di saham BRMS, BCA, Antam, Bumi, dan Toba. Tapi sebenarnya yang bikin IHSG turun banget signifikan itu ada di saham AMMN. Tadi pagi sempat rally naik kenceng, terus abis itu turun signifikan. Oke, aku mau coba lihat dulu untuk saham AMMN-nya. Di M-Trade hari ini tadi ada jualan atau review sell jangka menengah masih cuan 7,5 sampai 8,3% buat saham AMMN-nya. Waktu itu di review buy di 4 Juni harganya sekitaran 7275-an. 7275 tuh di area ini loh. Nah, di sini nih. Ya, jadi sempat naik lumayan tinggi. Jadi AMMN itu sebetulnya kita cuannya sempat 7275, sebentar ya, 7275 itu cuannya sempat sekitaran 26%. Habis itu dia jadi cuannya sekitar 3%-an aja ya. Jadi 3%-an aja. M-Trade sempat jualan tuh sekitar 8%-an di sini. Jadi anyway, masih bisa cuan. Oke, terus kenapa sih si AMMN ini turunnya signifikan banget ya? Apa yang menyebabkan AMMN turun? Sebenarnya kalau kita pakai chart, kita nggak perlu terlalu mikirin penyebabnya apa. Dengan ilmu super trader yang dibahas di M-Trade Start Sabtu kemarin, basic super trader ya, basic trading mastery ya. Ini kita nggak perlu mikirin tuh why-nya, tapi kita cukup lihat pattern-nya. Oh, ini trailing stop kena, ya udah kita sell. Nah, sebenarnya penyebabnya salah satu kemungkinan tuh karena AMMN itu secara sentimen, ada sentimen dia ganti direksi atau komisaris. Nah, jadi AMMN tuh resmi mengumumkan pengunduran diri Alexander Ramli dari jabatan Direktur Utama per Sabtu 14 Juni. Tapi sebenarnya tadi pagi juga naik dulu gitu loh. Jadi saya nggak tahu juga apakah ini yang menyebabkan turun atau enggak gitu. Jadi beliau tuh akan diangkat jadi komisaris AMMN. Sebagai gantinya diusulkan Arief Widiawan Sidarto jadi dirut yang baru. Nah, Alexander Ramli ini salah satu pendiri AMMN dan tokoh kunci di balik akuisisi PT Newmont Nusa Tenggara yang kini disebut sebagai Aman Mineral tahun 2016. Ia juga memimpin transformation besar-besaran untuk operasional tambang emas dan tembaga AMMN gitu. Nah, terus pergantian pucuk pimpinan ini sebenarnya jadi momen penting. Kenapa? Karena ini satu hal yang sangat disorot juga, apalagi setelah AMMN tuh melaporkan kerugian di kuartal pertama 2025. Jadi market akan mencermati dampaknya terhadap arah strategi perusahaan ke depan. Anyway, kita trading doang, fundamental ya, ada fluktuasi sedikit di fundamental, tapi kita benar-benar ngelihat chart doang gitu, kira-kira kayak gitu. Terus nah, selain AMMN ya, apa aja nih yang menjadi penggerak market hari ini? Tadi aku udah bilang IHSG bentuknya kayak double tops, kayak bentuk huruf, hampir membentuk huruf M. Salah satu yang turun tuh saham BBNI. Jadi BBNI itu turun 3,08%.
Dan kalau aku lihat sampai hari ini turunnya BBNI ini masih fluktuasi yang wajar, bisa sampai sekitaran 4.300 dalam masa sideways-nya. Jatuhnya lumayan besar volumenya, tapi ya ini masih dalam masa yang wajar setelah dia naik lumayan signifikan dari 8 April kemarin ya, dari 8 April di bottom sampai sekarang tuh kalau dihitung coba kita hitung buat BNI ini ya, sampai sekarang itu masih 21%. Jadi kemungkinan besar investor gede itu mereka cenderung profit taking di tengah ketidakpastian geopolitik, atau mereka muterin duitnya ke saham-saham sektor komoditas. Nah, nanti aku akan bahas saham-saham komoditas yang memanas karena perang juga makin memanas ya. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu beberapa sentimen dulu. Nah, jadi di tengah memanasnya konflik Iran-Israel, Donald Trump itu bilang bahwa Israel-Iran tuh harus damai. Tapi yang lucu, di saat yang bersamaan Amerika tuh ada potensi untuk ikutan perang. Memang ya karakternya si DT ini memang rada-rada ya, pagi ngomong apa, sore udah beda. Terus ya dia disebut dapat julukan Tako, emang agak-agak aneh ya, agak-agak aneh lah orang ini, aneh banget ya. Saat ini sih belum ikutan perang gitu, tapi bisa aja nanti. Selain itu, Trump cerita kalau Presiden Rusia Putin itu nelpon dia ngomongin soal Putin tuh mau jadi mediator antara Iran dan Israel. Ya, dunia ini kayak panggung sandiwara ya. Kita nonton aja gitu. Katanya Putin ini siap bantu mendamaikan dua negara itu. Nah, saya nggak tahu lah ini sandiwara apa lagi gitu ya. Nah, terus hal ini membuat harga minyak itu sempat meroket ya, Jumat kemarin naik kencang 7%. Dan kalau kita perhatiin ini jadi satu sentimen positif ya. Beberapa saham M-Trade ikutan naik. Aku kasih lihat contohnya, salah satunya ini. Jadi untuk nih ya, aku kasih lihat di chart ya teman-teman. Aku kasih contoh, ini ada saham ENRG. Aku mau kasih lihat dulu ENRG ini M-Trade udah ada review buy-nya dari 4 Juni. Nah, 4 Juni tuh posisinya di sini, di sekitaran level 234 236-an. Dan dia belum terjadi perangnya belum sampai kayak hari ini gitu loh. Cuman waktu itu kita ngelihat patternnya kok ada tanda-tanda ya dia aktif. Mungkin yang ngelihat secara intraday harian telat, tapi kalian mesti ngerti time horizon tradingnya M-Trade itu bukan scalping atau just intraday trading gitu. Jadi teman-teman yang ada di Tok di YT, kalau mau ngelihat chart untuk saham ini tuh bisa langsung aja ke IG aku @ellenmay_official ya. Nah, udah cuan sekitaran berapa tadi ya? 37 sampai 43%. Kita tinggal ngehold aja. Bisa naik lagi kalau kondisi geopolitik masih memanas. Bisa sampai 358. Dan anyway, buat yang belum punya gimana? Buat yang belum punya sih tungguin retracement-nya aja, santai aja. Ellen personally nggak punya, tapi aku punya saham-saham sektor komoditi yang lainnya. Jadi tidak semua saham M-Trade tuh aku punya juga gitu ya. Jadi aku punya beberapa saham M-Trade yang lain. Nah, terus just wait and see aja. Termasuk aku juga lagi wait and see ini salah satu contohnya ya. Yang kedampak penguatan harga minyak. Nanti yang lain-lain aku akan bahas gitu. Jadi penguatan ini didorong karena konflik Israel-Iran, di mana misil dari Iran tuh udah bikin rusak kilang minyak besar di daerah Haifa di Israel gitu. Nah, jadi logikanya gimana? Logikanya itu Iran ngancam bakal nutup Selat Hormuz yang bisa mengganggu pasokan minyak. Nah, kalau pasokan minyak terganggu, ini membuat pasokan atau supply minyak terganggu, harganya bisa naik. Terus membuat harga batu bara naik juga. Kenapa? Karena batu bara ini merupakan substitusi dari minyak kalau dia terganggu. Nah, sedikit sebelum saya jelaskan untuk saham-saham sektor komoditi, aku mau jelasin dulu tentang China.
Ya, jadi ada rilis data perekonomian di China, ada kabar bagus bahwa penjualan retail di China itu Mei naik dari 5,1 jadi 5,6% penjualan retailnya gitu. Artinya belanja masyarakat China itu mulai meningkat di dalam negeri, dan ini sinyal bagus karena menunjukkan kepercayaan konsumen membaik dan roda ekonomi domestik dalam negerinya itu masih bergerak dengan baik gitu. Oke ya, meskipun produksi industri di Mei itu agak-agak turun dari 6,1 jadi 5,8. Kenapa? Ya karena banyak perusahaan yang mengalihkan pabriknya dari China ke negara lain. Kita balik yuk bicara tentang harga minyak yang ngegas dan juga sektor komoditas yang memanas karena perang yang saat ini juga memanas. Oke, tadi saya udah cerita sedikit tentang beberapa hal yang terkait dengan Israel, Iran, dan juga Amerika, ya, terus Rusia, ya, blundet pokoknya. Oke, kita fokus aja ke saham-saham ini. Jadi tadi malam surprisingly anakku nanya yang gini, Mama, ini World War III ya? Nah, udah mulai dari kemarin-kemarin. Loh, itu kan tarif mah, nggak beneran. Ini udah beneran. Yang beneran juga udah mulai dari dulu-dulu. Dari kapan? Dari kamu nggak sadar. Sejak kapan? 2022. Kapan itu? Rusia Ukraina. Dan waktu itu saya cerita, sorry ya, bukannya saya nggak empati atau simpati gimana. Saya bilang ke anak saya, waktu itu mama cuan banyak. Dari mana? Dari dividen saham batu bara, juga dari naiknya saham-saham komoditas. Loh kok gitu? Ya akhirnya berlanjutlah conversationnya. Anyway, Bapak Ibu, kita fokus saja pada apa yang di depan mata, bukan kita mensyukuri perang atau gimana, tapi kita melihat selalu ada hal positif di balik setiap hal negatif, kayak gitu ya. Jadi tadi teman saya, seorang analis datang ke Solo ngobrol, wah Miss, tapi ini prediksinya tahun depan itu kelam suram loh. Saya bilang apa sama teman saya, tahu nggak Pak, apa? Dari tahun 2019 selalu ada teman saya, analis dari berbagai bidang ya, dari berbagai ini sektor, bilang tahun ini bakal suram, tapi kenyataannya ya naik-naik aja. Kemarin tarif resiprokal orang pada ketakutan, nyatanya ya naik-naik aja. Intinya teman-teman, Bapak Ibu jangan takut. Oke, yuk kita lihat sekarang satu persatu saham sektor komoditas kabarnya bagaimana. Prinsipnya sih kalau M-Trade gak mau beli di pucukan dan gak usah takut telat. Kalau misalkan kamu belum punya itu, ya tunggu di retracement. Kayak saya nggak punya ENRG, M-Trade ada, yo wes toh, gak semua saham harus dimiliki kok, just legowo aja. Jadi nanti dia retrace, aku masuk gitu. Tapi aku punya beberapa yang lain, ya. Oke. Yang ada di TokTok yang di YT ke Igoy, untuk bisa lihat chart, aku akan share dulu Medco. Medco Energi International ini mulai ngangkut minyak dari lapangan Forel. Ya, jadi kita ada expect kemarin Medco untuk bisa ada retrace sedikit, tapi hari ini ngegas, tapi ngegasnya kayaknya udah nggak begitu kuat. Dia ketahan di satu resistance kuat banget 1480 dan bahkan sekitaran level 1685, 1640 sampai 1685 ini dekat-dekat resistance ini juga rawan banget profit taking. Logikanya simple. Mendekati level 1600-an ini banyak banget nyangkuters. Nah, jadi dekat area 1640 sampai 1645 ini waspada profit taking. Maka dari itu kita M-Trade nggak ngejar Medco. Kenapa? Ya, karena kita udah dapat di ENRG dan juga banyak saham lainnya. Ya, jadi Medco ini secara fundamental dia mulai lifting alias ngangkut minyak pertama kali dari lapangan Forel yang ada di Laut Natuna Selatan. Produksinya tuh udah tembus 10.000 barrel per hari. Ya, jadi lumayan banget, setara 6,7% dari total produksi minyak dan gas Medco di kuartal 1 2025 gitu. Nah, terus lapangan Forel ini juga baru aja diresmikan oleh Presiden Prabowo tanggal 16 Mei 2025. Dampaknya pasti positif, nambah produksi harian, nambah potensi revenue, dan adanya efisiensi aset. Oke, terus selain Medco, kita mau bahas apa lagi?
ENRG tadi kita sudah bahas, tapi kita bahas ulang ya, supaya teman-teman yang tadi belum sempat nyimak, ya kita bisa nyimak ya. Jadi ENRG ini termasuk salah satu emiten yang diuntungin dengan kenaikan harga minyak dengan kondisi geopolitik yang memanas saat ini. Aku nggak update fundamentalnya, aku mau update teknikalnya aja. Kira-kira what to expect dengan ENRG? Dia potensi naik, tapi potensi membentuk candle seperti Medco besok, ya. Oke, ya. Jadi banyak yang nanya BRMS, nanti aku akan bahas juga ya buat BRMS. Oke, terus, nah jadi perhatikan di sini, ini Medco kemarin hijau tebal, hari ini naik kenceng terus merah. Nah terus si ENRG ini potensi besok kayak gitu juga, ada potensi ya dia agak tertahan sekitar 358 sampai 394. Ada apa di area itu? Di area itu ada gunung gede banget. Hai di 10 November, sekitaran di bulan November 2022 dekat area 400-an. Hari ini nyantai aja ya, nge-live-nya nggak usah terlalu ngegas. Pokoknya kalian ngerti, hopefully kalian nggak ketiduran dengan suara aku yang lembut, slow, melo-melo karena lagi moodnya begitu hari ini. Ya, jadi besok potensi naik, tapi naiknya ada merahnya gitu. Jadi congrats buat M-traders yang udah cuan sekitar si Caphun 37 sampai 40-an%. Apakah besok M-Trade akan profit taking? Ini sih sisa jangka menengah aja sih kayaknya. Jadi kita akan lihat sikon besok apakah jangka menengah kita akan jual atau akan hold. Kalau jangka pendeknya kita udah profit taking, si ENRG ini udah cuan sekitar 7 sampai 12%-an. Oke, terus kemudian selain ENRG, aku mau bahas saham yang diuntungkan juga dengan, jadi ENRG ini intinya sih kalian jangan hajar beli di atas kalau besok naik. Tunggu retrace saja, retrace-nya mungkin di harga yang sama kurang lebih harga saat ini, tapi kan kalian kalau misalkan ada pantulan terus merah tuh kalian nggak nyangkut kelamaan gitu loh. Kalau nanti ada retracement-nya sekitar level 300-an kan, atau mungkin dikasih di 290-an kan lebih bagus ya harganya. Aku personally lebih ngelihat pattern, nggak terlalu ngelihat harga sebenarnya ya. Harganya bisa sama, tapi kalau patternnya lebih bagus, aku akan lebih pilih pattern itu. Yuk kita lihat saham yang lain, kali ini dari grup Hapsoro setelah dari grup Bakri ya. Ratu, Raharja Energi, Cepu, TBK ini juga diuntungin dengan kenaikan harga minyak ya. Jangan ketiduran ya dengan suaraku malam hari ini. Nah, perhatikan patternnya tuh mirip. Aku aja udah mau tidur, aku sendiri udah mau tidur tau. Aku ngomong kayak gini tuh aku udah kayak mau tidur. Masih tak kuat-kuat no live ini loh. Ngantuk pol ya, tapi aku seneng kok. Tenang aja, tenang, saya tidak akan ketiduran. Oke, Ratu, ada potensi dia gerakannya bakalan mirip kayak si siapa tadi, kayak si sapi gila juga, si Medco. Jadi ini tuh sebenarnya masih uptrend, volumenya juga masih bagus, tapi udah nggak bagus kalau kalian kejar di atas ya. Nah jadi M-Trade saat ini coba tak cek ya. Aku kebetulan pamer cuan terus, tapi ya lagi cuan banyak. Oh, kalau pas rugi juga tak pamerin rugi lah kalian. Pas rugi ya rugi. Kasih lihat. Nanti kasih lihat lah, ada merahnya aku kasih lihat ya. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, cie, cuman 23 sampai 24%. Ya, jangka menengahnya. Oke ya. Jadi thank you banget all team M-Trade dan sistem di M-Trade yang udah membantu kita untuk bisa cuan dan meminimalisir resiko selama bertahun-tahun. Oke, ya terus biarin dia mau naik mau turun, tunggu dia sideways consolidating dulu. Kapan itu consolidating dan boleh beli ya, join M-Trade aja lah, ntar dikasih tahu ya. Yang kemarin udah ikut M-Trade Start dapat diskon banyak tuh. Oke, terus sekarang aku mau kasih lihat untuk saham Wins.
Wintermar Offshore Marine Tbk. Jarang aku bahas saham ini. Saham unyu, imut-imut, lucu-lucu. Mari kita lihat Bapak Ibu. Dia berbeda dengan teman-temannya yang lain yang tadi saya sudah bahas, sama-sama diuntungkan dari kenaikan harga minyak. WINS ini dia baru aja breakout dari stage satunya Bapak Ibu. Dari pattern double bottomnya gede banget, pattern double bottomnya, mantep ya. Mari kita lihat. Tarik ke sini, copy, paste ke sini, ulala. Jadi di sini projectionnya kira-kira dia bisa sampai ke 440. Masuk akal nggak sih? Masuk akal. Kenapa? Karena di sini dekat dengan MA 200 yang ditok-tok, yang di YT ke Igoy. Yuk ramein di Igoy biar viewernya jebol saceng, biar aku lebih semangat nggak ngantuk-ngantuk. Nah ini udah dekat juga, tadi pas tertingginya itu sekitar 430 kan. Nah ini objectionnya tuh projectionnya sekitaran 440-an gitu, jadi kayak beda dikit doang gitu ya. Tadi banyak yang profit taking. Jadi kalau WINS ini intinya sih tunggu aja. Best price itu retracement sekitar level 384, 384-an cakep sih. Lo kan breakdown dari garis biru, gak apa-apa toh, gak apa-apa. Yang penting jangan sampai di bawahnya 354 aja gitu loh. Ini tak kasih satu batas lagi di sini. Ting 348 deh. Jangan di bawah ini. Jangan di bawah garis merah juga kalau bisa. Jadi kalau misalkan dia retrace-nya di 376, 378 tuh masih nggak apa-apa ya, masih bisa dibilang menuju uptrend lah, meskipun alon-alon atau pelan-pelan. Bentar ya, ini berasnya mana sih hilang? Sebentar, saya cari beras dulu. Berasnya di mana sih? Ini dia nih. Nih loh, gambarnya kayak gini kira-kira. Twing, gini masih oke. Tapi tidak menutup kemungkinan dia naik dulu baru retrace dikit. Intinya sih jangan dikejar kalau abis naik kekenjangan kayak gini. Oke ya, terus kemudian aku mau ke Mbak Elsa. Tadi banyak banget yang nanyain Elsa, yang di tok-tok yang di ke Igoy. Wes gak usah dikejar, say. Elsa mirip banget sama Medco dan yang lain, Energi Ratu, WINS. Bentuknya bakal kayak gini. Ya terutama Energi sama Ratu. Dia bakalan naik, tapi naiknya itu terbatas. Jadi di sini udah pada mau mulai profit taking. Satu hal penting yang kalian harus perhatikan buat trading sektor komoditas. Komoditas tuh gampang ngegas, gampang turunnya juga. Jadi gas dan remnya itu kamu harus jagai banget baik-baik ya. Kenapa? Gas dan remnya tuh kamu harus jagain baik-baik karena nggak bisa lambat-lambat. Jadi kalau mau profit taking harus cepat, kalau mau buyback harus cepat, kalau mau stop loss juga harus tegas. Nggak bisa kayak mikir, waduh sayang-sayang atau gimana gitu sih. Oke ya. Tapi bingung kapan buy and sell-nya, udah ikut M-Trade aja. Selain dikasih M-Trade Academy, kamu juga dikasih ini gitu ya. Jadi wah ini bocoran saham, ini tuh sebenarnya stock screener lah, bantuin kamu screening. Mari kita lihat sedikit US stocks. Lo kok ke US stocks pas lagi buka? Sedikit ya. Jadi kita harus tetap melihat US stocks ya. Karena Indonesia di MSCI itu sisa 1,5% doang. Ya, jadi di tengah keributan, keramaian ini indeks S&P 500 juga masih uptrend. Terus dikit aja nanti aku balik lagi ke saham Indo. Terus kemudian ini indeks Dow Jones-nya uptrend cenderung sideways. Terus sedikit aja ya. Jadi sedikit aja ya. Ya, jadi ini Nasdaq-nya juga masih uptrend tapi agak sideways, agak melambat sedikit. Oke ya. Teman-teman yang mau belajar lebih banyak tentang US stocks, follow Igoy Igoy Super Trader ID. Oke ya. Terus aku mau ke saham Indo lagi. Aku mau lihat. Nah, ini juga salah satu emiten yang diuntungin nih dengan kenaikan harga minyak.
Cuman karakternya kalau Wins dan lihat ini teman-teman yang di Tok Dietnya ke Igoy untuk bisa lihat chartnya liar banget. Jadi aku sih nggak mau. Aku tipe yang agak santai. Kalau trading tuh aku nggak mau yang kayak BPJS beli pagi jual sore. Kenapa? Buatku capek aja gitu, dan kemakan fee terus kalau masalah cuan banyak sedikit tuh relatif ya. Buat aku BPJS tuh cuannya dikit gitu loh. Kok gitu? Mungkin ada yang bilang, tapi kalau dapat sahamnya ARA kan cuannya banyak juga tuh, 20%-an. Iya kan, tapi kamu tidak mempertimbangkan kalau saham yang gampang ARA, gampang ARB-nya juga. Jadi kita harus mempertimbangkan resiko. Sejak 2007 di pasar saham dan udah nyobain Indostocks, US stocks ya, terus kemudian di gold dan kripto. Aku nyaman kalau di Indostocks tuh untuk jangka menengah. Kalau di US combine investing dan juga swing trading, dan kalau di kripto aku swing, tapi kalau pas kriptonya lagi ancur gede aku suka masuk buat hold lamaan juga. Tapi tetap aja trading sih mindsetnya, karena kripto aku just technical gitu ya. Jadi nggak percaya tuh story kripto gimana, aku sih sebodoh amat. Pokoknya aku ngikut chart aja, dan time frame besar kecil aku pakai. Oke, lanjut lagi deh ke saham Indonesia. Jadi Wins dan lihat agak-agak berisiko. Jadi aku mau move ke saham yang lain, yaitu ke saham yang lagi trending juga, yaitu saham Toba, TBS Energi Utama, gaspol terus, gak pakai rem. Ya, jadi M-Trade sendiri ini kita udah merasa cuannya, bantalan cuannya lumayan banyak ya. Oke, H ya. Jadi ini Toba, ini kita juga nggak tahu bakalan jadi multi baggernya M-Trade nih. Ketika kita buy, kita just technical aja. Cuan 80%, tapi jujur sebetulnya waktu itu kita ada trading juga. Untuk Toba ini kita sudah pernah beberapa kali trading ada cuan. Nah ini 1 kali loss, 1 kali BP, selebihnya banyakkan cuannya untuk Toba ini. Dan teman-teman di sini story-nya apa sih? Toba ini story-nya dia makin serius untuk transisi ke EBT. Ya, jadi mau beralih ke energi baru terbarukan. Sebenarnya ini tuh sudah story lama ya gitu. Nah, energi baru terbarukan pakai energi apa? Dia udah mulai semakin meninggalkan batu bara, lebih mengarah ke energi matahari dan air. Terus ada pengelolaan sampah juga, mobil listrik, electric vehicle. Anyway, total utangnya itu sekitar 480 juta US dollar kalau nggak ngitung proyek CFPP. Nah, rencana dananya tuh dengan terbitin obligasi, green bond, pinjaman ADB, dan lain-lain gitu ya. Intinya tuh Toba lagi transforming dari tambang ke energi baru terbarukan, dan sebenarnya ini tema yang EBT ini tema yang sangat menarik buat investor gede gitu. Nah, terus teman-teman, kalau M-Trade tradingnya just murni kita pakai charts doang. Waktu itu ada, kita di bawah sini ada trading lah ya, trading beberapa kali seperti yang aku kasih lihat tadi. Teman-teman yang di Tok yang di YT ke Igo yuk supaya bisa lihat chartsnya. Iki lagi bahasa Jawanya keluar nih. Ganti dulu logat anak Jaksel dulu. Hahaha. Ini sudah ketinggian saya, tinggi sekali. Dan yang menarik ya, ini tuh udah naik beberapa hari tapi volume transaksinya masih ngegas aja. Jadi kita bisa assume Toba ini sangat strong bullish, melihat volumenya tuh buy-nya nggak mau turun gitu. Sekali lagi gak usah FOMO. Kalau yang ini M-Trade punya, dan disclosure kebetulan saya juga punya, semuanya technical. Ya, jadi semuanya technical gitu ya. Jadi kita nggak ngelihat story EBT dan lain-lain, tapi kita tetap ceritain kalau kamu mau tahu. Dalam beberapa hari ke depan dia bentuknya chartnya bakalan naik, tapi naiknya bisa merah ekor panjang. Udah rawan banget profit taking. Saran aku wait and see dulu dan belajar sama M-Trade dulu say. Oke? It's very good, nggak usah FOMO. Kalau misalkan ada retracementnya konsolidasinya bakalan cakep. Langsung ke PGEO. Pamer cuan mulu nih jalan ya.
Ya dong, ini kan cuannya adalah kinerja M-Trade. Jadi kinerja tim, kinerja dari sistemnya M-Trade, bukan hanya kinerja saya ya. Saya kan cuma mengarahkan. Pertamina Geothermal Energy Tbk PGEO direview by 14 Mei dan sekarang cuan sekitar 57-60%. Sementara dalam jangka pendeknya M-Trade pernah ada review sell ya, untuk jangka pendek 2 kali cuan 3% dan waktu itu pernah cuan 23% juga ya. Jadi kita ada 2 strategi menengah dan pendek. Nah, jadi perhatikan di sini PGEO-nya yang M-Trade ada review buy itu modal dari tanggal 14 Mei itu sekitar 995-an. Buat teman-teman yang view-nya jangka pendek banget dan belum mempelajari M-Trade Academy akan berkata pada tanggal 14 Mei, kok telat sih? Lu rekomnya di harga 995, tuh kan dipucukan. Gimana sih? Gitu. Tapi buat teman-teman yang sudah nonton M-Trade Academy kita, yang jadi satu layanannya dengan M-Trade Trading Ideas, mereka akan paham bahwa time horizon kita tidak sekecil itu, dan Anda bisa lihat sejauh ini berarti dia tidak terlambat, justru malah early stage, early trend naik masuknya. Oke deh, jadi intinya PGEO gimana? PGEO ini kalau aku lihat minatnya investor gede ke sini kok masih bagus. Kenapa? Karena habis bagi dividen itu kita lihat mestinya tuh dia turun, jatuh gitu loh. Tapi habis bagi dividen, habis ex-debt, turunnya tuh cuman dikit, malah ngegas lagi, malah breakoutnya lanjut gitu loh. Jadi Kongret yang kemarin udah dapat dividen, M-Trade jangka menengah kita nggak sell. Kenapa? Karena ya modalnya udah di bawah banget. Jadi ini tinggal nge-hold aja, dan tadi kita baru review buy lagi. It's so beautiful, jangan dikejar-kejar, lebih bagus tunggu retracement juga di 1485-an mungkin ya. Tapi kalau besok naik lagi gak retrace ya udah, M-Trade udah ada. Oke. Kemudian aku mau bahas lagi, semoga kalian gak ketiduran. Kalau pemburu cuan pasti tidak ketiduran lah ya. Ini yang kalian nanti-nantikan ya, nanya BRMS. Apa ini ya? Kenapa ini BRMS? Ada apa BRMS turun 8%? BRMS ini fundamentally cakep. Dia pendapatannya naik 212% atau 3 kali lipat secara tahunan, dan labanya naik hampir 4 kali lipat secara tahunan. Keren banget, didukung dengan kenaikan harga jual emas pada first quarter 2025 mencapai 35%. Dia jatuh 8%-an. BRMS ini turun hari ini. Kenapa? Menurutku ini fluktuasi jangka pendek aja ya. Jadi kuasi dan ada info terbaru tuh, ada rencana mau kuasi reorganisasi buat bagi dividen karena ada defisit neraca USD 760 juta di 2024. Nah, kuasi dan reorganisasi ini bisa berdampak positif jika bertujuan untuk memperbaiki struktur keuangan sebenarnya, menghapus akumulasi rugi atau memperjelas arah bisnis gitu. Jadi menjadi daya tarik sendiri. Tapi juga bisa jadi negatif jika hanya bersifat kosmetik atau menandakan kondisi keuangan yang sebelumnya buruk gitu. Jadi dampaknya tergantung pada eksekusi, transparansi, dan rencana bisnis. Tapi menurutku ini cuma profit taking sesaat aja. Melihat patternnya si BRMS ini dari sebelumnya, memang kalau habis naik kencang, turunnya juga kencang. Jadi ini malah justru menarik buat trading jangka pendek. M-Trade ada nggak sih BRMS? Seingat aku kok sempat pernah ada. Mari kita coba cek BRMS. Oh, tadi profit taking BRMS 12-15%. Ya, jadi ada profit taking 12-15%. Oke, definitely kita akan watch lagi saham ini. Ya, jadi kita ada masuk di sini. Terus anyway, ada profit taking buat jangka menengahnya. Ini masih menarik, kita akan watch sekitaran mungkin level 400 sampai 420-an. Tapi jangan salahin kita kalau misalkan dia baru di 430 ternyata patternnya cakep, M-Trade udah buy. Bukan berarti saya tidak konsisten dengan apa yang saya katakan, tapi M-Trade itu real time. Jadi ini kan kalau saya ngomong malam hari market tutup ya. Kabarnya
bursa akan buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Menurut aku sih kasihan Mbak Mas Pialang. Daripada begitu, kalau mau nambah transaksi, saya nitip pesan buat teman-teman bursa, kalau boleh disampaikan kalau ada yang nonton, buka aja itu kode broker ya. Jadi kalau kode broker dibuka, saya rasa jumlah transaksi mungkin jadi bisa lebih rame mungkin ya, saya nggak tahu juga. Tapi banyak teman-teman yang berharap demikian. Oke, jadi nitip pesan aja gitu. Dan saya juga cuman menyampaikan pesan dari teman-teman yang lain. Oke, terus kemudian mari kita lihat saham Inco ya, sedikit dari sektor komoditas selain energi. Ih cakep ya, mantul, cuman ini bakalan sideways mantulnya. Sedikit ya. Jadi ini buat swing trading, short term aja. Terus kemudian kita mau lihat untuk SRTG. Aduh, cakep-cakep deh pokoknya hari ini mantul buat jangka pendek aja. Aku cepat aja karena aku ngantuk juga. Nih AADI ini aku juga suka buat investing tuh menarik. AADI ini bakalan ke depan banget tuh dividen play. Jadi aku tuh berharap sebenarnya kalau dikasih diskon lagi sampai 57. Aduh, sedap. Aduh, jangan gitu dong, Miss. Kan saya punya AADI nih, nanti jadinya turun gimana? Ya, kalau kita trading, tidak hanya trading tapi kita investing juga tuh sebenarnya enak. Yang paling penting punya apa? Punya duit. Artinya apa? Kalau trading naik, sahamnya naik, kita senang. Kalau sahamnya turun, kita senang juga karena kita bisa masuk sebagai investor meskipun tidak semua saham di Indonesia bisa di long term investing kan. Yang paling penting kamu punya duitnya, itu satu. Dua, punya ilmunya. Punya duitnya gak punya ilmunya, nanti salah masuk bahaya, jadinya boncos. Cara belajar long term investing, teman-teman bisa DM saya Mvestart Sabtu 28 Juni jam 10 pagi bisa belajar ya. Mvestart, belajar long term investing kali ini. Dan Mvestart adalah webinar 2 jam ngajarin kalian belajar investasi saham, long term investing. Kalau kemarin yang trading udah, itu ya belajar jadi Warren Buffett, gimana caranya. Langsung aja DM aku Mvestart, kalian akan dapat linknya untuk belajar gretong. Pada senang gretongan kan? Oke deh, BRMS pada nanya, BRMS wes tak bahas, sudah tak bahas. Toba sudah, AAD sudah. Aduh, ITMG dong ya. Hari ini breakout meskipun dia punya liquidity bid over, imut-imut selalu kayak gitu. Tadi pagi sebenarnya kita nggak mau beli ini, tapi karena breakoutnya volumenya kencang, jadi mungkin ada traders yang bingung. Tadi katanya di morning briefing nggak mau beli, kok di review buy? Karena breakout dengan volumenya cakep sekali. Masih bisa potensi naik dalam jangka menengah, jadi jangka pendek bisa ada zigzag sedikit, potensi sampai 25. Disclaimer on, harus belajar dulu, jangan percaya kata saya langsung percaya begitu saja. Oke, terus aku mau bahas sama apa lagi ya? Apalagi ya? Aku mau buka komennya yang di TokTok yang di YT. Ini minyak kayu putih dikasih sama Pak Karto, salah satu peserta workshop Super Trader. Oh ya, workshopnya tanggal 27-28 September, kayaknya seatnya tinggal dikit banget. Baunya enak. Thank you ya Pak ya kalau ada nonton live ini. Teman-teman yang ada di TokTok yang di YT, kalau mau lihat chartnya boleh ke Igoy. Dewa Pesap, ada yang nanya Dewa Pesap. Medco udah dibahas di awal banget. Nanang, iya aku nge-live di Igoy. SMRA Miss dibahas. Oke lah, mari kita bahas ya. Tadi mau nanya apa sih kalian? Pesap, Dewa retrace normal retracement, potensial buat swing trading kalau ada koreksi. Bumbum retrace normal ya, normal aja sampai per hari ini masih normal. Raja lagi slow down dikit, wait and see dulu. Pegas abis X-date kita lagi watch, mau buy nih tapi nunggu nanti rame. Bumbum, Pegas udah tuh Pak. Bumbum kita lagi mau masuk lagi sih, wait and see dulu sih. Turun 2 hari, volumenya kecil doang sih, masih oke. Terus ADRO
ADRO habis XDET kita watch lagi. Ini kalau ke XDET dia ketahan di sini nih. Jadi kita lagi nge-watch lagi nih. Kita lagi watch. MMN udah dibahas awal banget. Tin slow melo di watch dulu aja. Pesap lagi sideways, kita lagi watch untuk masuk lagi. Archie udah naik kenceng, gak usah dikejar. Mas-masan, HRTA cakep, lagi retrace doang, normal retracement. Antam, ini saham mas-masan semua dibahas. Lagi sideways, kita lagi cari posisi buat masuk. Aduh, Peter Limiardi pinter ya, tulisnya panjang kali, diulang-ulang biar ini dibahas. BMRI normal retracement, just normal retracement. Kalau mau buat trading yang very low risk, BBRI kok BMRI sih, BBRI ini menarik sih. Cuman gerakannya lambat. Udah lambat dia dibanding saham-saham komoditi. Oke deh, Harum juga just koreksi normal aja. Oke. Tau nggak, habis ini aku mengulang live ini ke anakku. Nggak tiap hari sih, lagi berusaha aja, mumpung pas dia nanya. Oke ya, thank you semuanya, selamat malam, saya Ellen May. Jangan lupa belajar long term investing biar bisa kayak Warren Buffett di Investstart hari Sabtu 28 Juni jam 10. Cara investasi saham yang oke buat pemula, bisa dipakai untuk US stocks juga. DM saya Investstart ya, nanti dapat linknya. Good night. Mantap, misalnya PGEO Saratoga Energi, thanks a lot. Sama-sama Bu Jomelan, thank you-nya ke M-Trade ya. Thanks to M-Trade, all team M-Trade. Bye.